Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat hidayah, sehingga kita dapat hadir berkumpul bersama-sama di masjid yang penuh berkah ini. Selanjutnya salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya pula, dan kita sebagai umatnya semoga kelak diberikan syafaat yaumil qiyamah. Amin rabbal alamin. Pada kesempatan subuh ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian kita, dan insyaallah pada kajian subuh ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab Hikam Hadad yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Karam Ustaz Azhari Nasution MAG. Baik, mempersingkat waktu, mari kita mulai kajian ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada guru kami Al-Karam Ustaz Azhari Nasution kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah khairil asma, bismillah rabbil ardi was sama, bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ba'da salat subuh Masjid Jami' Baitur Rahman rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ثم إلى جميع أرواح مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وإلى جميع العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين، ونخص خصوصا خاصة لروح مؤلف هذا الكتاب الإمام الشيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد الحضرمي الشافعي قدس الله روحه ونور ضريحه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Kita insyaallah akan mulai mengistiqomahkan membaca kitab Hikam Al-Haddad. Saya ingin kasih pengenalan dulu. Kitab ini dikarang oleh Qutubid Da'wah wal Irsyad Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa isi kitab ini? Kitab ini berbicara tentang akhlak, nasihat-nasihat, uraian-uraian hikmah. Kenapa kitab ini yang saya ambil? Alasannya satu, isi kitab ini sifatnya praktis. Jadi nasihat-nasihat, uraian-uraian hikmah yang hadir saya lihat bukan hanya bapak-bapak tapi ibu-ibu. Dan usianya lebih banyak usia baru puber. Kalau bahas yang ketinggian nyungsep. Bukan ini tidak tinggi, ini tinggi. Jadi sebenarnya isinya dalam, dakik. Tetapi karena diuraikan dalam bentuk hikmah tidak terasa. Gambarannya begini, Bu. Ibu
mau makan lontong, mana yang ribet, buat dulu apa disuapin? Udah dibeliin orang disuapin lagi sama laki, Bu. Enakan mana, Bu? Nah, disuapin. Nah, kitab ini genrenya begitu. Kitab yang udah siap saji, Bu. Sama kayak DKM ngasih ibu-ibu apa nih? Bu? Kue apa nih, Bu? Pastel sama apa tuh yang pelangi itu? Nah. Kan gak disuruh buat, Bu. Duduk ngaji datang, pastel datang. Iya. Baru subuh mulut udah penuh aja itu. Nah, kitab ini itu mengenyangkan rohani kita dengan cara kita nggak berasa capek untuk ngunyah. Ya. Dah, itu yang pertama alasannya. Yang kedua, begini, Bu, kenapa disebut hikam? Hikam itu artinya hikmah. Apa, Bu? Hikmah. Ada beberapa karya ulama yang disebut hikam. Contohnya Al-Hikam karya Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari. Yang kedua Al-Hikam Al-Hatimiyah Syekhul Akbar Ibn Arabi. Yang ketiga Hikam Al-Haddad yang kita kaji pagi ini. Semua kitab yang namanya hikam genrenya sama. Yaitu berbicara tentang nasihat-nasihat, uraian-uraian hikmah. Kalau kata anak milenial sekarang, kitab yang isinya quote of the day katanya. Apa kata-kata bijak hari ini? Nah itu tuh. Ini kitab ini bicara tentang itu. Ya, Bu, Assalamualaikum. Nah, hikam itu bentuk jamak atau plural dari kata hikmah. Hikmah apa artinya, Bu? Kita sering menerjemahkan hikmah apa? Bijaksana. Berarti hikam kebijaksanaan yang banyak, namanya hikam. Bentuk jamak dari kata hikmah. Ada yang mirip, namanya ahkam. Awas kebalik. Kalau ahkam bentuk jamak dari kata hukmun. Hukmun artinya hukum. Jadi kalau ahkam artinya apa? Seperangkat hukum-hukum. Al-ahkam al-fiqhiyah, hukum-hukum fikih. Nah, jadi kalau ahkam itu biasanya bicara tentang fikih. Tapi kalau hikam itu biasanya bicara tentang akhlak, tasawuf, hikam sufiyah. Tapi kalau ahkam itu fikih. Kalau hikam itu akhlak. Halo, Assalamualaikum. Bu, ini masih mukadimahnya ini. Paham gak sampai sini nih? Iya. Nah, hikmah itu seringkali datang. Kapan hikmah sering datang? Ketika kita lagi enak apalagi kagak enak. Hah? Bu? Lagi gak enak, Bu. Begitu kita lagi enak, sebenarnya mah hikmah datang kapan aja sebenarnya. Tetapi kita lebih sensitif mendeteksi bahwa itu ada hikmahnya dan tidak ada hikmahnya kapan? Ketika kita kena musibah, betul? Ketika kita kena ujian, betul? Ada kakak adik yang berantem gara-gara rebutan harta. Gara-gara mainan bisnisnya bareng. Cekcok sedikit, rusak hubungan keluarga. Kita ngelihat itu di tetangga kita. Apa kita ngomong? Ambil hikmahnya. Oh, kalau bisnis jangan sama keluarga. Betul gak? Nah, itu nama hikmah. Hikmah seringkali muncul ketika ada musibah dan ujian. Nah, hikmah-hikmah ini juga sama, Bu. Ulama ini, ya, ulama yang mengarang hikmah-hikmah itu, Ibn Athaillah, Syekhul Akbar,
Imam Al-Haddad. Dalam episode hidup mereka juga sama kayak kita. Ngalamin ujian, ngalamin yang kagak enak, ngalamin bala, ngalamin imtihan, ngalamin tajribah. Sama. Nah dari episode yang kagak enak itu muncul hikmah. Bedanya apa? Para ulama kalau muncul hikmah dicatat sama dia. Jadi buku, jadi kitab. Halo, Assalamualaikum. Itu bedanya. Lah kalau kita mungkin enggak peka kalau itu hikmah. Gitu loh. Apalagi bedanya? Kalau kita baru berasa itu hikmah kalau yang kagak enak datang. Begitu yang enak-enak kita lupa sama si hikmah. Nah kalau ulama orang-orang soleh yang kagak enak hikmah, yang enak hikmah. Halo, Assalamualaikum. Nah Bu, jadi hikmah itu seringkali datang kalau orang kena ujian. Nah kelas-kelas kita kayak begini Bu, cetakannya nih Bu nih. Kalau disuruh kena ujian dulu kan repot Bu. Jadi daripada kena ujian, bagus kita nyomotin hikmah orang yang udah diuji, paham? Enak hidup. Oh kita, oh ini hikmahnya, paham? Halo, Assalamualaikum. Yang kedua, yang ketiga, udah 3 alasannya nih. Kenapa saya membahas kitab hikam? Yang ketiga, kitab hikam ini ditulis oleh orang yang sudah wafat. Kalau saya menasehati bapak-bapak dan menasehati ibu-ibu sementara saya masih hidup, boleh jadi hikmah yang saya uraikan belum teruji zamannya. Tapi ini yang menulis hikmah sudah wafat dan terus dibaca orang hikmah-hikmahnya. Artinya uraiannya, nasihatnya sudah teruji oleh zaman. Coba, wafatnya pengarang kitab ini sudah lama, tapi hikmahnya tetap diujarkan orang dari mulut ke mulut. Sudah teruji. Jadi, Bu, ada orang bilang, ambillah hikmah dari orang yang sudah wafat. Bukan berarti tidak boleh ngambil hikmah dari yang belum wafat, boleh. Tetapi ada sisi afdoliyah, keutamaan mengambil hikmah dari orang yang wafat. Kenapa? Hikmah itu kan kebenaran, kebijaksanaan. Kalau kita ngambil hikmah dari orang yang belum wafat, hari ini dia hikmah, besok dia kumat. Belum wafat. Episode hidupnya berlanjut. Tapi orang yang sudah wafat, semesta sudah memaafkan. Udah wafat. Maka tidak ada pahlawan yang diangkat jadi pahlawan sebelum dia mati. Coba lihat. Betul nggak? Begitu mati orang baru diskusi, mengajukan, bisa kagak ini jadi pahlawan? Baru diangkat jadi pahlawan. Lah kalau belum mati nggak bisa jadi pahlawan, Bu. Ibu pengen nggak jadi pahlawan? Mati juga kayaknya kagak diangkat dia kayaknya ya, kalau kita mah. Terakhir, apa alasan saya mengkaji kitab ini? Ada ungkapan begini Bu, kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Jadilah kamu orang yang dekat bersama Allah. Jika kamu bukan termasuk orang yang dekat dengan Allah, deketin orang yang udah dekat sama Allah. Karena dia yang sudah terhubung dengan Allah. Halo, Assalamualaikum. Saya ulang ya. Katanya kun ma'allah. Fa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Deketin Allah, itu maksudnya Bu. Deketin Allah.
Jadilah orang yang dekat sama Allah. Tapi kalau ngerasa belum jadi orang yang dekat sama Allah, deketin orang yang udah dekat sama Allah. Kenapa? Karena mereka yang sudah terhubung dengan Allah. Halo, assalamualaikum. Bu, ibu mau berangkat haji. Amin. Kagak tahu bagaimana petanya di sana. Di mana nanyanya, Bu? Nanya sama orang yang udah haji. Caranya manasik. Itu maksudnya. Sama. Setiap orang yang mencintai sesuatu, dia mesti cari pakarnya. Itu rumus. Ibu ya pengen buat soto apa, Bu? Soto Betawi. Masa nanya sama orang Cirebon? Nanya sama yang pakar soto Betawi. Mana orang Betawi? Tanya, "Pok, bumbunya apa, Pok?" Dicari tuh pakarnya. Nah, ibu doyan soto Kudus. Jangan nanya sama orang Betawi, Bu. Beda bumbunya. Tanya sama orang Kudus. Halo, assalamualaikum. Nah, ibu lagi demen sama Allah. Nanyanya sama siapa? Nanya sama orang yang udah deket sama Allah. Faham? Kitab-kitab hikam ini dikarang oleh ulama-ulama yang mereka sudah punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan, ya Allah, bisa ngaji aja udah syukur ya, Bu ya. Datang itu udah syukur itu. Jadi kita mengambil berkah dari hikmah ulama ini. Dan orang yang 40 hari hatinya kosong dari hikmah ulama, maka hatinya qaswatul qulub. Qaswah, keras. Jadi di antara cara melembutkan hati apa? Mendengarkan uraian dan nasihat agama. Oke, ini pengantar. Taib. Kita baca kitabnya. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil hannanil mannan daimil ihsan wal imtinan. Alladhi taqaddasat mawahibuhu anit takhsis bimakanin aw makan aw zaman. Wa anil hasri fi fulan duna fulan. Jalla anit taqyid dhatan wa sifatin wa af'alan. Fasubhanahu kulla yawmin huwa fi sya'an. Hikmah yang pertama. Al-khalqu qala radhiyallahu ta'ala anhu. Al-khalqu ma'al haqq. La yakhlu ahadun minhum min an yakuna fi ihdad dairatain. Imma dairatir rahmah au dairatil hikmah. Faman kana al-yawma fi dairatir rahmah kana ghadan fi dairatil fadl. Wa man kana al-yawm fi dairatil hikmah kana ghadan fi dairatil adl. Terjemahannya di bawah ini. Bu. Baik. Apa maksud hikmah ini? Saya jelaskan maknanya. Begini maksudnya. Al-khalqu ma'al haqqi la yakhlu ahadun minhum min an yakuna fi ihdad dairatain. Yang pertama poinnya. Hikmah ini ingin mengatakan bahwa Allah senantiasa terlibat dalam episode hidup kita. Al-khalqu ma'al haqq. Ya. Allah senantiasa terlibat dalam setiap episode hidup kita. Coba, Bu, ya Bapak-bapak, ada tidak dalam episode hidup kita yang tidak ada keterlibatan Allah di dalamnya? Ada nggak? Pikir dulu, Bu, baru jawab, Bu. Iya. Ada enggak dalam episode kita yang tidak ada keterlibatan Allah? Ada nggak? Orang sering bilang ada. Apa tuh? Apa Pak Haji? Enggak apa-apa.
Apa kira-kira? Apa episode hidup kita yang tidak ada keterlibatan Allah di dalamnya? Orang sering bilang begini, jodoh, pertemuan, rizki, mati di tangan Allah. Sering dengar gak itu? Hah? Jodoh, rizki, pertemuan, maut di tangan Allah, dia bilang. Mungkin ibu juga sering ngomong begitu sama bapak-bapak. Itu betul gak ungkapan? Hah? Halo, Assalamualaikum. Ngapa ragu ini? Betul apa salah? Betul tapi kagak mentok. Iya. Jodoh, rizki, pertemuan, maut di tangan Allah. Betul tapi gak mentok. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah ada dalam setiap episode hidupmu. Bukan cuma yang 4 ini. Bukan cuma pertemuan, maut, jodoh, rizki. Bukan cuma 4 ini. Semua episode kita mesti ada keterlibatan Allah. Tidak ada yang tidak. Cuman yang disebut 4 ini karena ini yang paling berasa dalam hidup kita. Dapat rezeki, wah berasa banget itu. Ya. Dapat jodoh, berasa banget. Kehilangan yang kita cintai, mati, berasa banget. Maka orang sering bilang, jodoh, rezeki, pertemuan, maut di tangan Allah. Dikit banget di tangan Allah. Kalau cuman itu mah. Padahal semuanya berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul lima yurid. Ya. Halo, Assalamualaikum. Iya, ini masih nyambung kagak nih Bu? Bu, iya. Yang paling enak ngaji di Baitur Rahman dah. Air datang, pastel datang, kopi singgah, Allah, bukan berkah banget dah. Ya Allah. Kiai kagak dikasih kopi ini kayaknya nih. Ya. Baik, al-khalqu ma'al haq. Nah, Bu, kesimpulan yang pertama, dalam hidup kita tidak ada episode hidup kita yang lepas dari keterlibatan Allah. Tidak ada. Tidak ada. Annahu huwa adhaka wa abka. Hidup ini apa sih isinya? Kalau enggak senang, susah. Kalau enggak nangis, ketawa. Kalau enggak sedih, bahagia. Ya kan hidup itu kan isinya Bu. Pak, halo Assalamualaikum. Mana yang udah lama hidup ini? Coba saya mau tanya. Saya kira benar nih. Hidup isinya apa sih Bu? Kalau enggak sakit, sehat. Kalau enggak kaya, miskin. Kalau enggak susah, senang. Kalau enggak ketawa, nangis. Al-Quran ngomong, annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Tuhan yang membuatmu tertawa dan dia juga yang membuatmu menangis. Halo, Assalamualaikum. Coba. Kagak ada selain Allah. Annahu huwa adhaka wa abka. Dia yang membuatmu menangis dan dia yang membuatmu tertawa. Halo. Assalamualaikum. Bu, dengerin ini Bu. Iya. Ini penting nih. Jadi ibu kalau digibahin tetangga, pernah gak Bu? Dipitnah orang pernah gak Bu? Dijelekin orang pernah gak Bu? Sedihnya berapa tahun Bu? Najis Ustadz 7 turunan gak bakal saya tegur katanya. Padahal annahu huwa adhaka wa abka. Ya. Anda sedih tertawa mesti ada keterlibatan Allah. Keterlibatan itu maksudnya
Tidak mungkin orang mampu mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jika cara pandangnya kayak begitu, maka kita tidak fokus sama orang, tapi fokus sama Allah. Begitu yang datang yang enak-enak, alhamdulillah. Begitu yang datang kagak enak, ucapnya, Bu, datang yang enak, alhamdulillah. Datang yang gak enak, ucapnya, ini ulama beda pendapat nih. Ada yang bilang ini datang nikmat, alhamdulillahirabbil alamin. Datang yang kita nggak suka, alhamdulillah ala kulli halin. Sama-sama nikmat, Bu. Cuman yang atu nikmat yang kita nggak suka, yang ini nikmat yang kita suka. Dua-duanya nikmat. Apa definisi nikmat? Nikmat adalah anugerah yang Allah berikan, yang dengan anugerah itu kamu jadi terkoneksi dengan Allah. Itu nikmat. Berapa banyak hidup kita yang justru ketika kita nggak enak kita ingat Allah. Begitu enak kita lupa sama Allah. Coba orang kalau lagi gagah sehat, wa ilaha illallah, masjid dia nggak kenal itu. Baitur Rahman di mana ya? Baitur Rahman. Kayaknya saya baru denger itu katanya. Baru denger coba itu. Padahal bertahun-tahun dia hidup nggak kenal sama si Baitur Rahman. Kalau udah sakit, masya Allah. Apalagi kalau udah mati, wah, itu keluarganya sibuk nganterin dia ke masjid. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, pengennya di sop paling depan. Imam disuruh mundur, Imam, gua di depan. Lo udah jadi mayit. Ya. Coba bu, udah pada dapat kue belum ini? Ringrang banget kayaknya ini. Mana lebih khusyuk sholat kita lagi punya uang apa nggak punya uang? Hah? Mana? Mana lebih khusyuk? Khusyuk maksudnya gini, mana yang hati kita punya hadrah ilahiyah, punya apa? Rasa hadir, ya, terkoneksi, tersambung ke Allah. Lagi susah apa lagi senang? Hah? Lagi susah. Ini sekarang lagi susah apa senang ini? Jangan-jangan lagi seneng kagak nyambung diceramahi. Lagi susah. Lagi susah. Betul gak? Coba kalau lagi seneng, mungkin nyaman tapi belum tentu khusyuk. Pakaiannya branded, sarungnya branded, mukenanya bahannya satin 24 karat. Nyaman. Itu kagak ada keringat-keringatnya, satin 24 karat. Kalau ditukar berapa itu? Wah, mahal itu. Iya. Halo Bu. Mungkin ruangan rumah musolanya ada AC-nya. Apa namanya nih? Bu, mihrabnya ada sentuhan kaligrafi. Nyaman tapi belum tentu khusyuk. Khusyuk itu kan bukan di mata, tapi di qalbu. Mungkin orang yang duitnya banyak, begitu sholat, wah enak. Tapi belum tentu khusyuk. Terhijab dengan nikmat. Coba orang yang gak punya duit Bu, mentok, lagi banyak kena ujian, di kantor kena PHK, di rumah diomelin bini, gas sama token habis dalam waktu bersamaan. La ilaha illallah.
Itu rasanya kayak kiamat. Itu nyari Tuhan, Bu. Ya Allah, di mana engkau? Nyari itu. Yang senang tadi nggak nyari. Coba yang udah senang, dia nggak nyari. Tapi yang kesusahan nyari. Takbirnya aja beda. Kalau yang senang, Allahu Akbar. Itu kalau yang susah, Allah. Coba itu. Betul nggak? Jadi kita ini ya lebih berasa ke Tuhan itu lagi senang apa lagi susah? Susah. Coba ingat-ingat kalimat saya, ingat-ingat kalimat saya itu. Kita berasa Tuhan kalau kita lagi susah. Iya. Justru kita lebih berasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Al-Haddad, la yakhlu ahadun minhum min an yakuna fi ihdad dairatain, imma dairatir rahmah au dairatil hikmah. Dalam hidup kita ini, tadi kan saya ngomong, kalau nggak susah senang, kalau nggak bahagia sedih, kalau enggak ketawa nangis, kalau nggak lapang sempit, gitu kan? Nah, beliau punya bahasa yang beda. Kata beliau, hidup kita ini dua, Bu, isinya. Satu, dairatur rahmah. Dairatur rahmah. Dua, dairatul hikmah. Dairatul hikmah. Catat tuh, Bu. Bapak-bapak juga nyatet, Pak. Ya. Yang pertama apa, Bu? Ya. Dairatur rahmah. Yang kedua, dairatul hikmah. Nah. Apa maksudnya? Yang enak-enak, yang nyenengin kita, yang ngebegahin kita, yang ngebungahin hati kita, namanya dairatur rahmah. Kita berada dalam liputan rahmat Allah. Tapi yang kagak enak, beliau nggak mau nyebutnya musibah, nggak mau nyebutnya kemiskinan, nggak mau menyebutnya azab, nggak mau. Beliau menyebutnya yang kagak enak namanya dairatul hikmah. Coba itu. Apa pelajaran berikutnya? Orang soleh, dia senantiasa ingin mengambil hikmah atas episode apapun yang hadir dalam hidupnya. Begitu yang enak-enak datang, dia sebut hadhir rahmah, ini rahmat. Begitu yang kagak enak, dairatul hikmah, mesti ada hikmahnya. Masya Allah. Nah, kita disuruh, bisa tidak kita punya kacamata kayak begitu? Yang kanan dairatul rahmah, yang kiri dairatul hikmah. Begitu yang enak nyamperin, rahmat Allah. Begitu yang kagak enak, hikmah dari Allah. Allah pengen negur saya, ngasih pelajaran sama saya, lewat mulut orang ngefitnah saya. Halo, Assalamualaikum. Jadi ini kitab berat gak kira-kira? Berat ngamalinnya. Uraiannya mah ringan. Ibu-ibunya ketawa tuh tadi itu. Begitu ngamalinnya bukan mencret kita, Bu, tuh. Ya, difitnah sama orang, hikmah. Disakitin sama laki, hikmah. Dihianatin sama suami, udah mulai berat tuh ngomong hikmah tuh. Bapak-bapak juga begitu, Pak, tuh. Iya. Dijauhin sama tongkrongan, hikmah. Diomelin sama bini, nah, udah makanan sehari-hari, Ustaz. Ya ngaji. Hikmah. Apa yang tidak hikmah? Sebuah hikmah. Nah, ini ngamalinnya berat. Ngamalinnya berat. Kalau lagi ceramah begini mah, udah kayak orang bener kita ini. Iya.
Saya kan ngejelasinnya udah kayak orang bener nih. Apalagi yang dengerin. Ya Ustaz. Naam. Thaib. Labbaik. Hadratak. Wah bukan main tuh. Dicatat sama ibu. Dairatul. Udah kayak orang bener semua kita. Tapi coba dah. Kita pulang sendal kita hilang. Itu gak keucap hikmah bu. Bukan main di masjid katanya banyak maling juga ini. Iya. Jangankan sendal hilang, nggak kebagian kue nih pagi ini. Wah, hati-hati itu. Iya. Udah kagak mau infak lagi ke Baitur Rahman. Susah nggak kira-kira berarti? Susah. Karena itu, agar kita terus ingat sama nasihat ini, kita perlu bersuhbah. Apa itu bersuhbah? Bersahabat dalam satu majelis. Ini namanya suhbah nih. Kita ngaji bareng, duduk bareng, saling mengingatkan bareng. Minimal kita ingat saat ini. Begitu kita pulang lupa, udah urusan masing-masing dah. Syukur-syukur masih ingat. Tapi minimal kita pernah ingat. Kalau kita lupa kita bisa merecall ulang apa yang kita pernah ingat. Coba kalau dia kagak pernah dengar ini, gimana mau ingat? Dengar juga gak pernah. Kalau kita lupa wajar karena pernah ingat. Ya cuman kalau kebanyakan lupa ya gak wajar itu namanya bu. Mestinya makan ingat mulu. Allah, alhamdulillah, masya Allah, ya Allah. Faman kana al-yawm fi dairatir rahmah kana gadan fi dairatil fadl. Orang yang dalam episode hidupnya ya, ketika dia mendapatkan yang enak-enak dan dia menggunakan kacamata rahmat, dia sadar bahwa nikmat yang datang kepadanya ini dari Allah dan mesti dipakai di jalan Allah. Ibu dikasih mata yang sehat, matanya dipakai buat ngelihat mushaf, ngelihat suami, itu mata rahmat. Dikasih rahmat sama Allah. Dikasih mulut sama Allah, nikmat, rahmat, dan menggunakannya dengan kacamata rahmat. Mulutnya dipakai untuk ngomong yang baik-baik, ya, ngebantu orang dengan mulut kita, ngasih tahu orang dengan lembut. Itu. Maka orang yang kayak begini, kana godan fi dairatil fadl. Nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan fadl. Fadl, apa itu fadl? Apa itu fadl? Fadl apa fadl? Ibu sering dengar fadilah sedekah. Tuh. Fadilah sholat duha, rezeki moncer. Kan sering dengar tuh. Apa fadilah berarti? Orang sering menerjemahkan fadilah itu katanya pahala, keutamaan, bukan. Fadl itu artinya bonus, lebihan. Ibu kerja sama saya, gaji pokok ibu 3.500.000. Tapi ibu dapat tunjangan 5 juta. 5 juta itu namanya fadl. Halo, Assalamualaikum. Paham? Iya, begitu. Nah, kalau kita berbuat baik, itu udah ada pahalanya, Bu. Itu masih pahala. Gaji pokoknya. Belum fadlnya. Apa itu tadi fadl itu? Bonus.
Fadilah sedekah. Nah, yang namanya bonus itu sifatnya kondisional. Kalau kerja Anda bagus, bonus Anda gede, betul nggak? Kalau kerja Anda tidak bagus, bonus Anda kecil. Mungkin cuma dapat gaji pokok. Ada orang yang ibadahnya kusut, tapi sejak awal udah ngomongin bonus. Saya pengen sholat duha ini, fadilahnya gede banget. Ya, katanya rezeki kita moncer kalau sholat duha katanya. Belum sholat udah ngomongin bonus. Itu sama kayak orang belum kerja udah bonus saya mana bos. Itu begitu tuh. Itu rada kurang pantas. Mungkin ada orang yang niatnya biar sedekah. Orang yang sedekah banyak. Ayo bu sedekah. Ya, mana emasnya? Mana yang bawa uang tunai? Ya, mana yang bawa bini? Ya. Ini kalau sedekah 1 dilipat 7. Coba itu. Iya. Karena kalau ibu sedekah 100.000 dapat 700.000. Emang benar bu? Quran ngomong begitu. Ketika kita sedekah 1 dilipat 7. Tetapi ayat-ayat, bu, Assalamualaikum. Lagi ngediskusin apa ini? Orangnya bukan. Itu ayat-ayat begitu itu, ya bentuknya adalah janji Allah. Ya, kalau Allah udah berjanji jangan diomongin, panitianya udah ada. Jangan, saya sedekah 100 berarti kalau saya sedekah 100 entar kagak lama mesti ada 700 nih di rekening saya. Jangan digituin Allah. Allah itu bukan kreditur sama debitur. Jadi kita ini ibadah itu bukan muawadhah, bukan transaksional. Jadi kadang-kadang kita seringkali beribadah kayak apa coba? Tuhan itu pihak asuransi. Tuhan, saya duha, tahajud, hajat, witir, ini preminya. Tapi harus kasih benefit sama saya yang banyak, karena preminya juga banyak. Saya ibadah udah banyak, ngaji tiap hari, iya. Bahkan kalau bersin aja saya baca Yasin. Kata dia nih, jadi tolong rezekinya banyakin. Kan kita sering begitu tuh bu, secara tidak langsung. Apa kita doa? Ya Allah, ya buat apa saya sholat kalau hidup saya masih sial? Mana kehadiranmu? Wow, sampai pakai nanya Allah di mana? Kan hebat banget itu doanya. Nah, bu, Assalamualaikum. Pastel masih ada nggak? Ya, saya ada nih cabai hijaunya nih. Bu. Nah, itu namanya fadl. Fadl mah nggak usah diomongin. Ibadah kita sama Allah ini sifatnya lil qurbah, bukan lil muawadhah. Bukan transaksional tapi untuk kedekatan. Saya sering kasih perumpamaan. Apa beda ibadah lil qurbah sama lil muawadhah? Satu, ada orang yang beribadah itu lil muawadhah, transaksional. Saya ibadah yang banyak tapi kasih saya rezeki. Makanya sering ada pertanyaan muncul, Ustadz, kenapa ada orang yang sholatnya rajin tapi ibadahnya sempit? Sementara ada orang yang kagak pernah ke masjid tetapi kaya. Kenapa pertanyaan itu muncul? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena dia menganggap Tuhan itu pihak asuransi. Lil muawadhah. Keliru. Yang benar adalah kita beribadah itu lil qurbah. Kita beribadah
untuk Allah, bukan untuk yang ada sama Allah. Saya sering kasih contoh. Satu ketika saya umroh nggak bawa anak saya, ya 9 hari saya tinggalin, saya kangen. Saya beli oleh-oleh dari Mekah, ya mobil-mobilan yang bisa muter sambil baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, mobil-mobil. Ya, itu hebatnya Arab Saudi. Mobil-mobilan aja fasih bahasa Arab. Ya. Begitu saya pulang, benar. Saya bilang, Salim. Dia nggak mau salam sama saya. Ya. Ngambek karena nggak dibawa. Ya. Padahal ayahnya kangen. Saya bilang, kamu mau salim, Abi kasih mobil-mobilan, atau tidak mau salim, Abi nggak mau kasih mobil-mobilan. Saya keluarin mobil-mobilannya, Bu. Ya, apa yang dilakuin anak saya? Dia comot mobil-mobilannya, dia salim sama saya, cium. Habis itu dia lari dengan dunianya, main. Wah, pertanyaan. Sebenarnya kalau saya kan kangen sama dia. Pertanyaannya, yang diinginkan anak saya apa mobil-mobilan itu? Hah? Hah? Ini kelihatannya bercanda tapi nuansanya tasawuf. Seringkali kita beribadah, mental kita menyembah Allah seperti mental anak saya tadi itu. Namanya beribadah yang kekanak-kanakan. Ibadah bukan pengen Allah sebenarnya mah. Pengen apa yang ada sama Allah. Padahal mereka mengatakan man wajadallaha wajada kulla syai'. Man faqadahu faqada kulla syai'. Orang yang dapat Allah dia akan dapat semuanya. Sementara orang yang tidak mendapatkan Allah dia tidak akan mendapatkan semuanya. Halo, Assalamualaikum. Paham sekarang? Alhamdulillah. Ini kan buat orang paham itu kan susah tuh. Ya, yang buat mah Allah, yang ngasih paham Allah. Ya. Cuman untuk mengantarkan ke sana kan sulit tuh, Bu. Ya. Dan wa man kana al-yaum fi dairatil hikmah kana godan fi dairatil adl. Orang yang menggunakan kacamata hikmah, apapun yang tidak enak yang datang dalam hidupnya, tetapi kacamatanya kacamata hikmah. Bagaimana kacamata hikmah? Ada yang tidak enak datang, dia tidak fokus dengan masalahnya, dia fokus dengan yang memberi izin kepada masalah itu datang kepadanya. Siapa yang ngasih izin? Allah. Bahwa Allah sebenarnya memberi saya rasa sedih supaya saya ingat sama dia. Nah, itu kacamata hikmah. Hidup saya berat banget, Ustaz. Kayaknya kagak ada yang lebih sial dibanding saya. Wah, tuh. Mungkin dengan kesialan itu dia jadi dekat sama Allah. Saya kecewa, Ustaz, laki saya selingkuh. Terus saya cerai sama dia. Mungkin karena cerai itu dia bisa ngaji, ya, dia bisa di majelis. Mungkin kalau ada suami dia malah sibuk sama suaminya nggak ngaji-ngaji. Mesti ada hikmah. Ya. Mesti ada hikmah. Itu namanya kacamata hikmah. Ya. Nah, latih sensitivitas itu. Cari hikmahnya. Ya. Nah, orang tidak akan mungkin punya lensa hikmah kecuali dia dekat sama orang yang ahli hikmah. Siapa yang ahli hikmah? Orang yang alim, arif, kenal dan dekat sama Allah. Ya. Bukan dukun. Ini saya perlu tegesin nih.
Di Indonesia ahli hikmah itu orang yang bisa ngobatin. Kemana? Datang ke ahli hikmah. Wah, itu mah dukun bukan ahli hikmah. Beda. Ya. Orang yang arif dan alim itu tidak sama dengan yang tukang ngobatin. Bu, sekarang atribut suka kebalik. Ya. Dukun pada begamis. Lo besok mungkin kiai pada pakai helm kali. Jangan kebalik bu. Bu, saya ngaji hikmah katanya. Bagaimana ngajinya? Iya disuruh ngapalin wirid ya sehari 100 kali. Biar aura kebuka. Itu bukan hikmah. Itu dukun bekedok hikmah. Nih amalin wirid. Kalau dibaca warung ente rame. Rezeki ente moncer. Suami nempel. Iya kalau perkara nempel mah gak usah pakai wirid bu. Pakai lem Korea. Itu bukan hikmah bukan. Jangan kebalik jangan. Orang yang ahli hikmah dia cuman ngomongin Allah itu doang. Dia nggak ngomongin yang lain. Dapat musibah yang dia omongin Allah. Dapat yang nggak enak yang dia omongin Allah. Dia nggak ngomongin yang lain. Lah kalau ini kan nih baca entar rezeki rame. Dia mah bukan ngomongin Allah, ngomongin rezeki. Nih baca. Ya, nanti aura kebuka. Ini bukan ngomongin Allah, ngomongin aura. Nah karena kita banyak kagak nyantri, kita nggak ngerti memilih mana yang arif, ya, mana yang kadzib, mana yang salik, mana yang halik, mana yang benar-benar orang yang dekat, mana yang pura-pura dekat. Jangan lihat bajunya bu. Lah kalau baju bisa dibeli. Paham? Nah, untuk punya kacamata hikmah, orang mesti dekat sama ahli hikmah. Ingat ya, ahli hikmah versi ilmu, bukan versi sehari-hari. Datang ke orang pinter. Berarti yang datang orang bodoh. Bukan. Nah orang tidak mungkin punya lensa ahli hikmah kalau dia ya tidak dekat dengan yang ahli hikmah. Gak cukup baca buku, ya, baca buku. Ibu nih hikmah, sabar, ikhlas, ridho itu adalah pakaian rohani, pakaian rohani. Karena dia pakaian rohani, dia hanya bisa ditransmisikan, dipindahkan dari rohani orang ke rohani orang. Transfer. Paham? Halo, Assalamualaikum. Jadi yang saya maksud pakaian rohani itu jangan salah sangka juga nih. Saya menyebutnya pakaian rohani, istilah lainnya adalah akhlak. Akhlak tahu akhlak? Akhlak. Akhlak itu tidak bisa dihasilkan lewat buku, gak bisa. Itu maksud saya. Akhlak tidak bisa dihasilkan lewat ibadah. Saya mau tahajud 100 rakaat supaya saya punya akhlak sabar. Mungkin lagi ngerjain 4 rakaat udah gak sabar mau ke 100. Jadi ibadah tidak menghasilkan akhlak. Kitab juga tidak menghasilkan akhlak. Ibu pengen jadi orang ikhlas, baca buku ensiklopedia ikhlas 3 jilid. Ya, definisi ikhlas, sejarah ikhlas, apa nasihat ulama tentang ikhlas, apa aja rukun ikhlas, apa yang merusak ikhlas, apa ayat tentang ikhlas, apa hadis tentang ikhlas, apa kisah-kisah ikhlas, lengkap. Namanya ensiklopedia ikhlas. Mungkin lagi baca buku ikhlas, ibu kagak ikhlas. Lama banget di buku, udah kagak ikhlas udah. Jadi buku tidak bisa mentransfer akhlak, nggak bisa.
Kalau begitu siapa yang bisa mentransfer akhlak? Orang yang sudah punya akhlak. Orang yang rohaninya udah punya akhlak, baru dia bisa transfer. Namanya arifin. Orang-orang arif. Begitu maksud saya, Bu. Jadi makanya orang dulu bilang kalau ada orang soleh, minimal sepanjang hidupnya engkau pernah duduk sekali di majelisnya. Tidak usah jadi murid, minimal duduk di majelisnya sekali seumur hidupnya. Ibu tahu, ini ada orang soleh di sono. Datengin, cari majelisnya dan duduk dengar nasihatnya. Minimal. Itu ulama-ulama punya tradisi begitu dulu. Like sekarang kan beda. Ada kiai di sono, datang. Kiai, selfie ya, selfie. Jadi datang buat selfie. Oh, ada ustazah di sono, viral lagi ustazahnya. Datang. Ya. Orang masih kunut dia udah berangkat pagi-pagi. Wah, datang. Sampai sono selfie, bukan mendengarkan mau'izah. Jadi tidak dapat hikmah meskipun dia berada di majelis hikmah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa fawzul mustaghfirin wa najatat taibin. Bulan depan Ji kita lanjutkan kaidah yang kedua. Ibu-ibu, ini kan udah enak ini, enggak sesulit bahas tauhid. Kalau bisa besok bawa catatan, catat. Kalau lupa bisa dilihat. Kalau nggak punya catatan minimal nyatet di handphone. Bisa nyatet di handphone. Ada pertanyaan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa sholat kita itu untuk Allah. Sehingga pengertian untuk Allah itu ada yang mengartikan Allah itu masih butuh sesuatu, padahal Allah itu makanya tidak butuh sesuatu. Kok Allah masih butuh sholat? Berarti Al-Quran dikatakan semua tindakan apapun itu tergantung dia, diterima dia. Lah sekarang kok semua untuk Allah masih perlu sholat yang betul bagaimana? Itu dulu pertanyaannya. Terima kasih. Begini, bagus pertanyaannya. Sholat itu mesti untuk Allah. Harusnya bukan cuma sholat, apapun untuk Allah. Tapi kata-kata untuk Allah itu seolah-olah yang butuh itu Allah bukan kita. Bagaimana maksudnya itu? Begini, bahasa untuk Allah itu adalah takribul faham, untuk memahami orang. Bahasa untuk Allah itu bahasa antar kita, bahasa ibarah, bukan bahasa isyarah. Bu, Assalamualaikum. Bu, bulan bubar ini Bu. Ini pertanyaan penting nih. Jadi bahasa untuk Allah itu adalah bahasa ibarah, bukan bahasa isyarah. Ibarah artinya untuk mendekatkan pemahaman. Bagaimana untuk menjelaskan ke orang bahwa kita ibadah kudu ikhlas? Ya, tidak ada kata-kata yang lain kecuali kita mengatakan ibadah untuk Allah. Mau pinjam bahasa apa? Untuk menjelaskan bahwa ibadah kudu ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas itu maknanya sidqut tawajjuh. Apa sidqut tawajjuh itu? Membetulkan orientasi, presisi, lempeng untuk Allah, itu ikhlas. Nah, bagaimana untuk membahasakan ikhlas ke orang? Mesti pakai ibarah untuk Allah. Tetapi perkataan ini ya bukan menunjukkan bahwa Allah itu butuh ibadah, tidak. Al-Quran mengatakan ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia,
kamu itu butuh Allah. Artinya bukan Allah yang butuh kamu. Nabi bersabda, seandainya seluruh makhluk di muka bumi beribadah menyembah Allah, Allah kagak naik level jadi Allah. Tetap segitu. Udah mentok. Mentok maksudnya adalah sejak dulu Allah udah jadi Allah. Bukan gara-gara kita ibadah Allah levelnya naik, tidak. Sebaliknya kata Nabi, jika seluruh penduduk bumi tidak menyembah Allah, Allah gak pensiun jadi Allah. Allah gak batal jadi Allah. Jadi kata-kata untuk Allah itu adalah untuk mendekatkan pemahaman kita agar ibadah kita ikhlas. Adapun Allah gak butuh kita. Apa tanda dia Allah? Qiyamuhu binafsih. Kan kita udah belajar ilmu tauhid. Apa makna qaim binafsih? Apa makna qiyamuhu binafsih? Qiyamuhu binafsih maknanya Allah itu swamandiri. Apa swamandiri itu? Kagak butuh orang. Nggak butuh. Kalau kita ya butuh sama orang. Buktinya kita kawin. Hidup sendiri nggak bisa. Malah udah ada yang kawin lagi. Banyak banget butuhnya itu. Berarti butuh banget. Mana contohnya lagi? Bertetangga. Tuh. Bu, ibu datang ke sini ngaji subuh sendiri. Enak gak bu? Baca kitab sendiri, nyatet sendiri, enak gak? Gak enak. Tapi begitu rame, enak. Apalagi kopi datang sama pastel. Kita butuh orang tuh. Bahkan kita butuh kopi tuh buat ngaji. Kita tidak qaim binafsih. Sementara Allah qaim binafsih. Allah gak butuh siapa-siapa. Iya, tidak butuh. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Pengertian takdir dan kebodohan. Ini betul terjadi. Itu seorang yang di suatu yayasan yang terkenal. Takdir dan kebodohan. Jadi ya dia itu adalah pengurus yayasan yang terkenal. Tapi kemudian kekecewaan yang besar, dia keluar dari yayasan. Sekarang di Amerika orangnya. Tidak usah sebutkan namanya. Nah pertanyaannya, padahal kalau di yayasan Islam yang bagus semua jelas kelihatannya akan ke sorga. Tapi kemudian dia keluar dari Islam menjadi non-Islam agama itulah ya, keluar. Nah ini apakah takdir atau kebodohan si orang itu? Padahal ternyata bagus jadi kayak gitu. Jadi yang namanya non-Muslim. Bagaimana Ustaz? Ya, itu yang belakang Pak, ada pertanyaan nanti saya jamak aja, jamak takdim. Jawabannya saya jamak. Mau dijamak apa dikodok nih? Kalau kodok bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, yang dimaksud hikmah oleh Pak Kiai itu hikmah yang seperti apa? Karena pengerti hikmah itu kan banyak. Satu sisi hikmah bisa berarti pengendali dan seakar dengan kata hukum. Kalau hukum memutuskan, hikmah mengendalikan. Sisi yang lain, hikmah bisa berarti doa dan kearifan. Dan di sisi lain, Rasulullah pernah mengatakan bahwa hikmah itu kebenaran di luar kenabian, nubuah. Artinya Sahih Bukhari, sehingga pada zaman Harun ar-Rasyid ilmu biologi, kimia, fisika dan sebagainya itu dinamai ilmu hikmah. Dan Rasulullah pun pernah mengatakan bahwa hikmah ini adalah barang berharganya orang yang beriman. Oleh karena itu siapa saja yang menemukan, ambillah. Dari sini kita bisa mempelajari ilmu tentang HP dan sebagainya dari non muslim karena sebenarnya itu milik orang Islam. Pertanyaan sekali lagi, hikmah yang dimaksud Pak Kiai itu hikmah yang apa? Karena pengertian hikmah itu banyak sekali. Terima kasih. Bagus. Terakhir Bu, dari ibu-ibu ada Bu? Ibu-ibu? Bu? Mangga.
belakang udah kenyang kayaknya nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustadz, saya mau tanya, kadang-kadang ada ustadz yang mengajarkan, ayo amalkan zikiran ini sekian, kamu akan dapat ini, gitu. Apakah kita ikutin itu atau lebih baik kita baca Al-Quran, Ustadz? Terima kasih. Bagus. Oke, saya jawab pelan-pelan ya. Yang pertama, tentang orang yang murtad, keluar dari agama, apakah itu takdir atau tidak? Saya tidak mau bahas murtadnya begini. Takdir itu begini. Takdir artinya takdir artinya adalah qadar, itu maknanya ukuran. Kita sering menyebutnya sesuai kadarnya. Takdir sesuai kadarnya. Nah, di alam ini Allah sudah menentukan setiap ukuran. Ya. Sudah menentukan algoritmanya. Kalau begini maka begini. Kalau ke kanan mesti nyampainya ke sono. Kalau begini mesti begini. Itu namanya takdir. Ya. Ukuran-ukuran. Nah, dalam kacamata Imam Al-Haddad bilang, kalau dunia ini bulat, sisi kanannya adalah dairatul rahmah dan sisi kirinya adalah dairatul hikmah. Semua episode dalam hidup kita tidak pernah keluar dari dua gendang ini. Kalau tidak rahmat hikmah. Kalau tidak rahmat hikmah. Saya perlu ketengahin begini. Ada perbedaan pembahasan takdir menurut orang tauhid dengan orang sufi. Kitab yang kita bahas ini adalah kitab tasawuf akhlak, bukan kitab tauhid. Bukan kitab tauhid. Orang sufi melihat Tuhan bukan dengan akalnya, tapi dengan hatinya. Ketika dia membaca takdir, sama, dia membaca dengan hatinya bukan dengan akalnya. Kalau ahli kalam, dia masih akal. Apakah Tuhan terlibat dalam hidup kita atau tidak? Itu terjadi perbedaan Mu'tazilah sama Asy'ariyah. Perbedaan Jabariyah sama Qadariyah. Kata Qadariyah, oh Tuhan tidak terlibat, Tuhan menciptakan dan putus hubungan sama Tuhan. Tuhan gak tahu apa yang kita lakuin. Kalau Tuhan tahu apa yang kita lakuin, ternyata kita mencuri, masa curi itu ada dalam ilmu Tuhan? Jadi kotor dong pikiran Tuhan. Itu kata Qadariyah. Tapi kata Jabariyah, oh tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Semua Tuhan tahu. Kalau ada Tuhan yang tidak tahu, berarti dia bukan Tuhan. Dia disebut Tuhan karena dia Tuhan. Karena dia tahu. Nah, ini kan akal-akalan nih. Ini ngaji dengan akal. Nah, mana yang benar? Gak ada yang benar. Dia melihat Tuhan dengan akalnya. Para arifin, para sufi mengatakan Tuhan tidak bisa diakses dengan akal. Dia bukan rasional, bukan objek rasional, tapi suprarasional, spiritual, dengan kolbu. Mereka melihatnya dengan hati. Jadi pembahasan, nah kalau Bapak memahami cara pandang itu, pertanyaan itu tidak muncul. Jadi saya menjawab pertanyaannya dengan mengulas pertanyaannya. Kalau paham kacamata para arifin, pertanyaan itu tidak muncul. Karena bagi mereka tidak, ketika ada episode yang tidak enak yang muncul dalam hidup mereka, katakanlah ada seseorang yang murtad atau ada seseorang yang ahli maksiat. Orang sufi tidak membahas seperti orang kalam. Orang kalam itu ulama yang ahli akal. Dia pasti membahas apakah murtadnya orang ini gara-gara dia apa gara-gara Allah. Itu kan ngaco tuh pertanyaan.
Ya. Orang sufi tidak bertanya, apa yang dia tanyakan? Apa hikmahnya untuk saya? Itu orang, jadi beda kacamata. Orang sufi melihatnya dengan kacamata hikmah. Dia mengatakan ternyata hidayah ini tidak lifetime. Hari ini orang bisa dapat hidayah, besok dia bisa murtad. Hari ini saya ngaji, tapi besok belum tentu saya meninggal dalam keadaan Islam. Buktinya orang itu, dan Allah pengen ngasih pelajaran saya lewat episode orang itu. Dia tidak membahas siapa dalang di balik ini. Bagi dia ketika membahas itu dia melanggar adab dengan Tuhan. Dia fokus zammun nafas, mengkritik dirinya, bukan mengkritik episode orang. Memang begitu karakternya ilmu ini. Memang ini agak canggih ini ilmunya, ya, agak canggih. Keluar dari batas-batas akal. Karena kalau akal pasti mentok, Pak. Kayak perdebatan Jabariyah sama Qadariyah pasti mentok. Dan Bapak mesti gak bisa tidur itu. Untuk memenangkan Jabariyah, Qadariyah, Jabariyah, Qadariyah, Jabariyah, Qadariyah. Kenapa saya bisa fasih membahasakan ini? Karena saya mentok dengan itu. Begitu saya mentok dengan pola pikir ahli kalam, saya melihat ada cara pandang para sufi melihat takdir. Ya. Dan ketika seorang sufi melihat takdir, tidak ada yang tidak indah. Karena yang menciptakan takdir itu kekasihnya, Allah. Ibu, Bu, lagi pacaran sama suami ini. Kemarin tuh waktu masih muda, ya, dicubit paha ibu. Marah gak, Bu? Minta nambah. Jadi apa yang dibuat oleh kekasih tidak ada yang tidak indah, semuanya indah. Begitu para sufi membaca takdir Allah itu. Nah, itu kacamata hikmah namanya. Ya, sama dengan pertanyaan yang kedua tadi, apa yang dimaksud hikmah? Ya, itu hikmah. Ya, melihat dari hulu hingga hilir kembali ke Allah dan berawal dari Allah, dan semuanya mesti ada pelajarannya. Itu hikmah namanya. Bukan ahli hikmah pengobatan, bukan. Ya, bukan. Kalau ahli hikmah pengobatan gak kesini. Ya. Itu makna hikmah. Ya. Yang terakhir tadi, Ibu, saya lupa lagi pertanyaannya. Oh, kalau ada ustadz yang ngasih amalan wirid, kita perlu amalin apa enggak? Nah, ini saya lempengin, Bu, ya. Kan tadi saya ngomong ada orang yang amalin nih biar rezeki moncer. Nih, begini, Bu. Sebenarnya poin utamanya adalah saya ingin bilang bukan jangan ngamalin wirid, bukan. Untung Ibu nanya begini. Jadi bisa memahamkan ke yang dengar. Jadi maksud saya, kan seolah-olah tadi saya mengkritik. Hikmah itu bukan, nih amalin nih wirid, ntar aura kebuka. Seolah-olah kan saya mengkritik. Yang saya kritik bukan wiridnya, bukan. Malah para sufi, para ulama, para arifin, ya tidak ada arifin kecuali mesti dia punya wirid. Karena mereka dalam dunia mereka ada yang disebut warid. Warid itu adalah efek dari zikir, efek dari wirid, namanya warid. Kalau wirid alfasnya, lafalnya, Allahumma sholli ala Muhammad, subhanallah, Allah, Allah, la ilaha illallah, itu wirid. Efeknya namanya warid, paham ya? Halo, assalamualaikum. Orang tidak mungkin dapat warid kalau tidak ada wirid. Tidak ada sufi yang anti wirid, tidak ada. Semuanya punya wirid. Cuman yang saya kritik itu adalah, saya ingin mengatakan, kalau baca wirid untuk Allah, biar dapat waridnya, bukan untuk auranya dan bukan untuk rezekinya dan bukan untuk sehatnya. Paham gak? Cuman saya membahasakannya
begitu supaya mental kita keajar dulu. Biar pertanyaan muncul.